Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adri Ramadan dari kelas PAI 4D dengan NIM 0101240195. Video ini saya akan bertujuan membuat video ini untuk mengumpulkan salah satu tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Tafsir 2 Tarbiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anas Munawar Sanusi MPD. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kewajiban belajar mengajar yang ada di salah satu RPS matkul Tafsir 2 Tarbiyah. Nah, bagaimana kewajiban belajar mengajar dalam perspektif Islam, terkhususnya dalam perspektif Tafsir 2 Tarbiyah. Oke, sebelumnya kita akan membacakan dulu salah satu ayat dalam surat di Al-Quran yang membahas tentang pendidikan, yaitu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di antara ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Alaq ini ada beberapa pelajaran pendidikan yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam menuntut ilmu, dalam kewajiban belajar mengajar. Apa saja itu? Yang pertama ada nilai-nilai pendidikan akhlak. Yang kedua ada nilai-nilai pendidikan akidah. Dan yang ketiga ada nilai-nilai pendidikan syariah. Contohnya di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di ayat pertama ini, nilai akidah yang ditanamkan yaitu perintah membaca dengan menyebut nama Allah. Jika menelisik dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, Bismi Rabbik diartikan yaitu sebagai jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, kesemuanya demi karena Allah. Dan selanjutnya ada nilai akhlaknya juga yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu sikap Nabi yang hormat ketika mendapat seruan dari malaikat Jibril untuk membaca perilaku yang harus diteladani, terutama ketika sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua. Nah, itu yang bisa kita ambil di ayat pertama. Di ayat kedua ada nilai akidah yang bisa kita petik pelajarannya. Dalam ayat ini diperkenalkan Allah, yakni Tuhan kita, yang layak dijadikan sesembahan oleh umat manusia. Untuk memberi gambaran kekuasaan Tuhan, ayat tersebut menggambarkan bahwa Tuhan dapat menciptakan manusia bahkan dari segumpal darah. Itu yang bahkan baru ditemukan beberapa tahun belakangan ini oleh para ilmuwan ya. Kemudian di ayat kedua ada nilai syariah yang bisa kita petik. Jika diuraikan, tafsiran dari alaq di sini adalah gumpalan darah yang menggantung pada dinding rahim, yang dapat diartikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari sifat membutuhkan pada sesama bahkan dari sejak sebelum dilahirkan. Ini merupakan inti dari ibadah Ghairu Mahdhah, yaitu mengharuskan umat manusia berhubungan dengan baik karena akan saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi ibadah itu bukan hanya kepada Allah tapi kepada manusia juga, yang disebut ibadah Ghairu Mahdhah. Di ayat ketiga disebutkan ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu nilai akidah. Kata akram di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, di sini dimaknai sebagai pemurah, sifat Tuhan yang perlu diyakini kebenarannya. Tentu saja Allah Maha Pemurah ya. Dan ada nilai syariah, yaitu perintah dari ayat ketiga tentang membaca merupakan pengulangan yang dari ayat pertama.
yakni pembacaan, motivasi belajar, dan selalu belajar hal-hal baru agar lebih memahami kondisi di sekitar. Hal ini akan sangat membantu dalam proses bersosial atau ibadah mahdoh, yaitu ibadah kepada Allah. Dan nilai akhlaknya, pelaksanaan dalam perintah membaca yang diulang ini bertujuan untuk mendapat kebermanfaatan dari Tuhan yang akram, yang pemurah, sehingga pembacaan tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keoptimisan dalam menggapai ridhonya. Di ayat keempat, pelajaran yang bisa kita petik yaitu ada nilai akhlak. Dari ayat ini dapat ditarik sebuah nilai akhlak tentang ikhlas dan sungguh-sungguh, karena percaya bahwa Allah akan memberikan wawasan, keilmuan dengan melihat kesungguhan hambanya dalam berusaha. Dan di ayat kelima, yang itu ayat terakhir di wahyu yang pertama, ada pelajaran nilai akhlak, yaitu senantiasa ikhlas dan qanaah atau senantiasa menerima apapun ketentuan Allah. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kita pengetahuan secara tidak sengaja. Hal ini tentu memunculkan keikhlasan dalam menuntut ilmu meski belum menguasainya. Kemudian juga menerima apapun hasil yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya. Nah, itu baru saja sedikit dari beberapa ayat tentang kewajiban belajar mengajar. Bahkan Nabi SAW juga bersabda bahwa fardotun ala kulli muslim. Thalabul ilmi fardotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Mungkin cukup sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan, bisa disampaikan di komentar. Dan semoga video ini bermanfaat, terkhususnya bagi saya dan umumnya bagi semua yang menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.